Hamna. Kada permasalahannya tuh yang dipahami si Din tuh apa gerak? Masalah sebenarnya Tuhan tuh nyawa semalam dilajari si Din kayak apa? Kayak ini sih tahun gereja. Sekarang udah bagi PR kalau nyawa aja. Sebenar-benar Allah Ta'ala itu yang mana? Lalu dijawab si Din apa? Karena jawab Presiden, lawas kan yang jawab. Mati berapa kali bertamu dan jadi jawab Presiden banyak. Apa aja si Den? Nang bujur si Den karena si Den kan bertakun gede. Itu nasi anu tahu ya. Sebenarnya Allah Ta'ala itu apa? Mengata aja sih nama mata Bismillahirrahmanirrahim. Nang mengata Allah Akbar itu bukan sini orang. Itu orangnya lah. Oh lain dia, pun sebenarnya Allah Ta'ala tuh itu sama lawan makhluk. Sama lawan makhluk yang diikuti itu sama. Kalam kita, kalam nyawa yang mengata Allah Akbar itu kalam nyawa. Kalau misalnya dilah kayak ini nah, orang memadahkan Quran itu kan ada kodim, ada muhadas, ya Allah. Nah, yang mana muhadas? Yang tertulis nih, yang di buku kayak ini kan tuh padahal orang muhadas. Karena apa? Alasannya bisa hancur, ya Allah. Nah, sekarang yang mana kodimnya jar? Lalu dipadahkan orang apa? Nang kebanyakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dipadahkan orang apa? Nang itu pangkodimnya jar. Itu kan ada banturan kalau enggak. Bisu kalau mau ucap gitu. Nah berarti kalau makhluk loh, berarti sesuatu yang terbatas masih loh. Bukan kodim juga itu. Sebenar-benarnya kalam kodim Tuhan tuh kereda huruf, kereda suaranya dia jujur sih orang. Kereda huruf, kereda suaranya yang mampu apa aja orang tuh kalau bahasa mudah dipahami itu yang mampu menerima anugerah kalam Tuhan ini satu ja unsurnya satu ja kalau peribahasa tuh siapa yang bisa menerima tuh diri yang sedia suci itu tuh yang mampu menerima kalau kodim menerima Muhammad mampu menerima. Tapi perkaranya Muhammadnya apa dulu? Jangan muka ke sini, batang tubuh. Lain. Kan Muhammad di Madinah lah. Bu, itu kan anunya apa kalau peribahasa contoh suri teladan. Ya, uswatun hasanah. Yang sudah nyata sidik amanah watonahnya. Nah, permasalahannya kalam kodim ini jangan dibuahkan Bismillahirrahmanirrahim. Kesitu kan masih berbatas itu. Nah, yang jadikan pertanyaan kalam kodim sebenar-benar kalam Allah Ta'ala ini yang mana? Itu dijadikan sebenar-benar kodim karena itu satu-satunya yang mengetahui, yang dianugerahi, yang dapat menerima itu adalah diri yang sedia suci. Dia diri Muhammad itu ya. Cuma kan orang pertanyaannya apa gerang diri Muhammad tuh naik ya mereka paham. Nah sebenar-benar Allah Ta'ala tuh bila sudah lain itu kan kalam lah kalam kodimnya lain itu kalam makhluk yang berkalam. Nah bila sudah kalam makhluk itu berarti lain sebenarnya Allah Ta'ala masih diikuti itu sampai ke Tuhan sampai ke mati ya Allah. Ini apa? Sayangnya pendiri sudah umur 60, sudah 50 itu masih diikuti lah. Makanya kembali kepada la hurufin la sautin. Tiada huruf, tiada suara, tiada seumpamanya. Maka Allah Ta'ala tuh laisa kamitslihi syai'un. Coba nyawa renungi jebujur pahami jebujur. Bilanya itu dipadahkan berarti sama lawan makhluk loh. Lawan sifat 20 aja sudah gugur. Kadang membenarkan sifat 20 aja tuh hanya. Kadang membenarkan dah. Di mana ada membenarkannya? Allah Ta'ala itu muhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya muhadasnya. Nah, di mana letak kalam kodim sebenar-benar kayak ini yang dicari orang? Kadang membenarkan dah. Nyawa misalnya memadahkan, kayak Sidin kan memadahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenar-benar Allah Ta'ala aja. Kerusah kita menanyakan sebenar Allah Ta'ala, itu kan kalam. Nah, kalam kodim kan dulu lain kalam kodim.
Kalam qadim itu sebenarnya la hurufin la sautin, tiada huruf, tiada suara. Tidak ada geraknya sedikit pun. Ada seumpamanya, Kalau tapi misalnya ya dikatakan kalam Muhammad kan misalnya. itu setelah diterimanya. Setelah diterima oleh diri sebenar-benar diri Muhammad, baru nyata di diri Muhammad, lalu Muhammad berkalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya berasa nang di Madinah tadi. Nah, lalu disampaikannya, aku wahai sahabatku menerima kalam dari Tuhan ini. Jadi perkara qadim itu perkaranya sir. Jadi mun sudah itu tak bisa dikata, tapi yang mampu menerima hanya diri Muhammad. Tuh dia nyawa. Cari diri Muhammad sebenar-benar Muhammad tinang sebenar-benar diri Muhammad ini apa? Kayak apa hendak dapat ini? Amun jahir dan batinnya nih kada bersih. Amun nyawa tajak Muhammad mim Diri Muhammad tadi dia suci tadi lah. Ya. Itu nama pemenerima lah. Mampu menerima tuh. Karena ini sudah sedia suci. Karena sedia suci ini adalah sifat yang maha suci. Ini yang mampu membawa kembali kepada yang maha suci. Artinya yang sedia sucinya pasti kembali. Karena sedia suci ini mampu menerima wahyu situ. Oh pastilah, makanya berbunyi wama yantikul anil hawa in huwa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara dengan nafsunya. Wama yantikul anil hawa. Arti hawa itu apa? Yang di luarnya. Iya. Itu hawa. Masuk ke dalam diri nafsu. Kalau hawa nafsu terpengaruhnya. Ini kada wama yantikul anil hawa in huwa wahyu. Diri yang sedia suci itu kada terpengaruh lawan di luarnya. Baik di luar maupun di dalam diri. Yang di dalam diri itu apa? Akal, iman, hati, perasaan. Itu pasti kan terpengaruhnya. Ini berdiri dengan sendirinya, ini sudah sifat Tuhan yang bersifat yang disebut diri Muhammad tadi, nah, yang sedia suci tadi, yang semula Berarti suci. kalau ada untuk Muhammad itu bujur kalau Tuhan lah. Bujur, Bujur. Sudah suci itu. Akhirnya mesra sampai ke batang tubuhnya di Madinah. Amun kita, gimana Pak? Disinilah perjuangan kita, keseharian kita nih nah. Keseharian kita nih mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Artinya waktu Bismillah aku menerima wahyu apa ya aku tadi menerima wahyu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu kan ibaratnya sebutin contoh aja nih. Artinya apa? Ketika itu Muhammad sudah membenarkan kalam Tuhan, tinggal lagi yang mendengar yang di hadapan ini. Membenarkan kadar. Apabila inya hati, akal, pikir dan perasaannya menerima itu berarti inya beriman kepada Quran ngarannya. Nah, ada kita kada kalam Tuhan, amun yang mesra puji sedia suci, dapatnya itu mesra ke batang tubuh kita berlaku di wadah kita. Artinya Quran berjalan yang gurunya. Quran yang keseharian kita berjalan. Jamang jai kawan berjantai batang tubuh kita nih mana sih dia? Tapi asal sedia suci dulu. Ada bang masalah tentang asal sedia suci itu. Punya Quran berjalan di batang tubuh busiah. Bunuh orang, busiah juntan orang, juntan. Kecol, mau ikam buka kalau aja. Ada apa man Quran nang bandakan itu jual begananya. Salah pemahaman gitu. Itu pemahaman guru sesat itu. Sesat. Coba yang pikir, punya Quran nih lah, berjalan. Quran ini nah, iya awak kita nih yang berjalan di sini. Quran nang berjalan, Quran nang hidup. Quran nang hidup, nang ada bahanturan. Ilmu yang mati kan hancur, itu sudah akal kita kada menerima lah. Sebutin enggak yang menyalahi daripada hukum Muhammad Rasulullah, hukum daripada Allah yang menyalahi mana? Cuk bunuh orang, ya Pak. Cuk bezinahnya, cuk minuman. Itu kalau di Quran lah, adalah Quran gitu. Yang jelas dulu itu munkar. Ya Allah, situ ya Muhammad itu kan apa artinya? Bersih. Jadi maksud Tuhan itu untuk mendapatkan diri yang sebenar diri itu memang harus bersih. Jadi intinya itulah diri yang sedia suci ini jangan sampai dikotori lah. Bukan. Gitu kan? Diri sedia suci itu kan kalau dikotori, hawa ini sedia suci. Yang jangan dikotori itu diri jahir lon batin kita tuh jangan dikotori.
maksudnya diri jahir nyawa nah jangan kotori dengan munkar maksiat. Makanya inna sholata tanha anil fasari wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mencegah apa? Supaya jahir nyawa jangan munkar, batin nyawa jangan munkar. Itu ya masalahnya. Kadang lain. Batin munkar itu kayak apa guys? Jahir dan batin tuh dia sebenarnya esa juanya. Kadangnya berpisah-pisah Pang. Kalau Pang ada jahir ada batin, katanya aja sekira orang memahami yang mana diri batin, yang mana diri jahir. Yang diri batin yang mana? Diri batin tuh. Diri batin tuh ya nyawa resah, gelisah. Nah, tuh galau itu diri batin yang sudah nyata. Diri batin yang rusak aja orang tuh. Diri batin nang ibaratnya tuh diri batin nang benar tuh nang mana? Nang tenang tuh nah itu dulu. Kalau jahir ini menerima aja. Ini asisi aja, nyoba kebaikan nyoba kejahatan wah asik. Inilah. Jadi perwujudannya manusia sebenar manusia, perwujudannya binatang. Memimpin itu dengan batin itu memimpin lah. Memimpin asal senantiasa suci. Dulu lalunya kau mengembali, kawanya kembali kepada yang sedia suci, kawanya asal lawan sedia suci. Lawan diri Muhammad tadi. Yang batin tadi memimpinnya karena mau menyambat yang baik, melihat yang baik. Bukan. Diri yang memimpin itu diri yang sebenar diri yang sedia suci itu nah itu yang memimpin. Ya masih itu. Ini kayak ini. Ini kan diri batin tuh hati, akal, iman, hati, perasaan. Itu batin. Itu batin, itu yang batin. Ini yang menimbang segala petuah, segala nasihat, segala kata-kata, segala perintah dari sedia suci ini. Ini menerima artinya anugerah dari Tuhan yang diterimanya itu disampaikannya kepada yang nih, kepada hati, kepada akal. Jaga namanya hati kawan ditimbangnya dulu lah. Maunya menjadi. Nah, berlaku kalau di batang tubuhnya benar loh. Jadi kan nonton ini kan mengiring aja lah. Benar loh. Nah benar. Lalu kuada orang apa namanya? Lalu rahmatan loh. Nah baik kalau dipandang ulang, lalu disebut lainnya diri Islam. Karena disebut diri Islam itu apa? Diri Islam itu ialah nyawa jaga, perkataan lawan perbuatan nyawa, perkataan lawan perbuatan nyawa itu jaga bujur-bujur. Selamatlah. Lalu Islam ngarannya Islam itu apa? Selamat. Diri iman yang mana? Akal, hati, pikir lawan perasaan. Oh itu rahasianya. Bila mampu dijaga baik-baik akal, hati, pikir dan perasaan, mesranya ke batang tubuh diri Islam namanya. Tapi yang menyeternya siapa? Yang diri sebenar-benar diri ini. Nah mana diri sebenar-benar diri itu? Yang tahu itu Pak. Yang mana lagi? Ilmu namanya. Nah ilmu. Tapi itu kan sifat Tuhan. Masih perjalanan kan ya bahasa tuh. Coba nyoba pikirkan gini. Yang tahu itu tahu kalau segala diri nyawa, menyaksikan segala diri nyawanya tahu. Apa aja mulai dari bangun guring sampai nyawa guring udah sebujur-bujur sebenar-benar guring tadi, sebenar-benar tidur nyawa. Apa aja yang kali diketahui? Apa aja yang kali apa yang kali diketahui orang? Tahu bolehnya. Nah, kaulah dibuangi dulu nang tahu tuh. Nah, nang tahu inilah yang sucinya. Inya kada selalu bersih. Muhammad bernama, tapi ini kan masih jalan masuk. Jadi kita mengingin yang tahu itulah umat Muhammad kita berarti lah. Oh iya jelas kepadahannya. Bilanya masih, bilanya membangkang si akalnya wana, si pikirnya wana, si hatinya wana, si perasaannya ini membangkang raja terus diakui umatnya lah. Kada diakui umatnya dan kada sah syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah karena ada penyaksian oleh Muhammad Rasulullah dulu. Muhammad tidak menyaksikan? Iya, kada menyaksikan, kada mau gitu kada mau makan, kada mau mengakui, tapi menyaksikan terus Muhammad tadi. Sebenar-benar diri Muhammad tadi. Kita kan di sini kada membicarakan tentang Tuhan dulu. Nah, yang Muhammadnya aja dulu.
Itu jadi kita kada tekaji ngaran. Jadi kada lagi tekaji nang ngaran Muhammad Mim. Jadi Muhammad Karamaku itu sada palsu. Mim dal ya. Mim hamim dal itu kan banyak dipakai orang lah. Nah, cuma jangan pikiran ini. Banyak dipakai orang lah. Tajak kasih kuat-kuat mana mau jadi. Maka jolimnya Wan Muhammad. Di mananya jolim? Ketika ia melakukan maksiat, jolimnya Wan Muhammad. Mana tajak Mim hamim dal sudah. Busianya ya kalau misalnya berjalan ke pasar apalah itu kan masih kada adab disebut kada adab tapi yang jolim benar busia plak penempeleng orang busia menyodok orang busia berjinah busia mabuk busia melakukan yang kada dibenarkan nang peribahasanya nang menyakiti orang nang merugikan orang mengeramputi orang kan menjunjung ampun orang maka Muhammad rahmatan lil alamin menjadi rahmat. Kenapa jadi? Nah, makanya Yunda kenapa jadi? Ada setan, ada diri Muhammad pula. Muhammad ada gak setan. Nah, makanya kan asa di sini apa? Datang ajat. Bukan di sini apa? Datang ajat. Datangnya gerak daripada jat bertubuh Muhammad jar. Itu tersesat dah orang tuh. Wanin lemadakan. Ini orang-orang tersesat orang tuh. Wanin lemadakan. Kenapa tersesatnya? Datangnya gerak daripada jat siapa nih? Datangnya gerak nih. Busia jat setan. Jat mana lah? Jat ini nang jat mana dulu lah? Bertubuh Muhammad jar. Dijolimakannya Muhammadnya sudah. Muhammad bertubuh. Muhammad kada berbatang tubuh. Yang berbatang tubuh itu Adam. Jadi kesannya melambalakan Muhammad lah. Melambalakan Muhammad. Coba Ketulahan Muhammad tuh. Nah kalau masalah ketulahan coba lihat sejak kehidupan orang tuh kayak apa. Nah di situ ya. Nah, yuk mikirkan ya. Datangnya gerak daripada zat. Ya Allah bertubuh Muhammad. Nah, sekarang ladinya menganggap geraknya ini geraknya yang digawinya tuh daripada zat itu apa dulu? Zat itu bukan Tuhan. Zat itu bukan Tuhan. Tuhan kada berzat. Nah, di sini ya kalau bicara tentang Tuhan. Berjat video. Amun berzat sama loh makhluk. Kita kan kita ada zat, kita ada asma, kita ada sifat, ada akal kita. Tapi mun dipadakan Tuhan berzat, wah, anu tadi lah apa? Muhalafatul hawadis lah. Berbeda dengan ciptaannya. Bila sudah berbeda itu apa lagi disebut? Kawalah menyebut. Makanya Tuhan itu kan karena kau dicapai dengan apapun juga, termasuk Tuhan itu sendiri. Termasuk dengan diri Tuhan itu sendiri karena kalau makanya sih dia menyambat apa aku arastu robbi birobbi ya aku kenal dengan Tuhanku juga sesat dulu orang tuh musyrik ada musyrik lagi apa bah itu munafik syirik musyrik lengkap situ guburnya kalau kafir kan pernah menyambat gitu lah terlalu kasar benar cuma syirik itu din sudah maka syirik ini kan terampuni itu syirik yang paling halus sehalus-halusnya syirik itu hafi wal hafi hafizun hafi apalagi syirik atau yang mana aja lah dibuangnya syiriknya ya ketahuan itu syirik jali syirik jali aku kenal dengan Tuhanku juga dijadikannya alat Tuhan sebagai pengenal maka sudah disebut Tuhan itu tidak diperkenalkan dengan apapun juga jali bin Abi Thalib apapun yang kau pikirkan artinya yang kau sangka itu bukanlah Tuhan iya betul karena jali jangan menyembah Tuhan menyembah nama dan makna artinya kalau sudah nama dan makna itu seberatan menyeluruh itu artinya dihakikatkan yang ada kau juga dima'rifatkan pun kada bisa mengenal Tuhan dengan ilmu ma'rifat. Habis saya kesana. Ilmu ma'rifat itu kada mengenal Tuhan. Itu pura-pura mengaku Tuhan. Makanya kada salah bila orang belajar ma'rifat. Kenapa dah? Jadi Tuhan. Jadi ma'rifat itu pura-pura mengenal Tuhan lah. Hakikat kurang hakikat itu pura-pura mengenal Tuhan. Ini hakikatnya ya. Makasih din. Ilmu hakikatnya ya. Nyata ini ilmu hakikat dalam hati nih. Pura-pura dulu mengenal Tuhan. Buktinya pura-puraan. Datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Gimana letaknya itu? Menggugurakannya itu sudah sesat dah. Itu memakhlukkan Tuhan. Ya Allah, sampai di situlah kasihannya Pak Tuhan itu mengaji. Sifat 20 juga tentangan lah. Sifat 20 sifat 20-nya. Makanya orang terus membedakan yang mana maha suci,
yang mana kemahasucian Tuhan, yang mana tasbih dan tanjih tadi nah, kemahasucian dan yang diciptakan. Iya, Gusti harus bisa membedakan lah. Harus kau membedakan. Tanjih lah. Nyaman nih, mau pandar kita harus bisa membedakannya. Yang mana kodim, yang mana muhaddas ya. Sedangkan yang jasidin itu berarti muhaddas bertahan. Mana kodimnya? Ini dibicarakan sidin itu kan ada yang kodimnya. Muhaddas bertahan. Mim ha mim dah. Ujung-ujungnya datangnya gerak daripada jet bertubuh Muhammad. Kemana mukanya? Ujung-ujungnya kena syariat, tarekat, hakikat, marifat disidinkan ke situ. Iya, syariatnya syariatullah aja. Maksud syariatullah itu apa? Orang yang bersyariat itu kembali sudahnya kepada Tuhan, disaksikan yang maha suci. Benarlah bila seseorang itu bersyariatullah, bertarekat-tarekatullah, berhakikat-hakikatullah, bermakrifat-makrifat tapi asalnya tuh bujur-bujur kembali dulu nah. Esanya dirinya tuh nah. Esa dulu diri rahasianya tuh nah. Esa nah itu nah diasi bujur-bujur dah. Nyawa mesrakan dah. Pokoknya habis-habisan di situ perjuangan nyawa jihad fisabilillah nak tahu itu diasi bujur-bujur bila nyawa membangkang karawanya kembali nyawa suci. Untuk mendapatkan bujur-bujur tahunnya supaya nang tahu itu mau kita diri ini masih nang mana jakir dan batin dibersihkan bujur-bujur, disucikan bujur-bujur. Makanya kan Tuhan tuh Allahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu menyukai orang yang taubat dan mensucikan diri. Nah, sudah di Quran dijelaskan. Itu makanya di Quran itu disebutkan juga perkara diri yang sebenar-benar diri nah disedia suci atau yang disebutkan tadi itu nah. Itu kan sebenarnya orang banyak kan tahu tuh. Sedia suci itu sebenarnya apa kan? Kalau diri yang sedia suci, diri sebenar suci itu kan bahasa ilmu kita ya Allah, bahasa ilmu yang kita pakai untuk penyampaian. Nah, sekira manusia ini mau berpikir, makanya Quran itu diperuntukkan apa? Untuk kaum yang berpikir. Apakah kamu tidak berpikir lah? Nah, sebenarnya apa? Kan orang kadang memahami itu ya. Di diri itu dah. Asrabat Allah. Tapi itu kan ada hurufnya sudah. Itu mana ada hurufnya? Dia tahu aja. Di situ aja dulu. Ya, tapi ini jalan. Makanya di jalan masih di tengah. Masih belum kembali, harus kembali. Nanya kepada Sir Muhammad. Tapi di situ perjalanannya. Nah, kenyataan Muhammad ini, kenyataan Muhammad ini kena nyata juga di batang tubuh ini nyata. Bukan kembali juga. Nyata juga sebenarnya, cuma nyatanya sidik amanah patonah tablik lalu berlaku rahmatan lil alamin. Nah, sampai di situ jangan Tuhan dinyatakan ke batang tubuh lain. Tuhan itu nyatanya di Sir Muhammad, lain di Muhammad. Mun Tuhan nyata di Muhammad mewujud Tuhan, bebanda Tuhan. Allah Akbar. Tuhan lah. Sir Muhammad itu makanya di Quran itu kan Muhammad itu kan tidak berbapak, tidak beribu, ya Allah, tidak beranak dan tidak beranakan, yang mana Sir Muhammad. Nah, naik ke situ Sir Muhammad. Cuma Sir Muhammadnya apa? Makanya ditanyakan, Muhammad ini apa? Sedia diri yang sedia suci ini kan saya mau tanyakan. Nang sedia suci ini apa juga? Apa nih? Kalau bahasa kalau ini kan tahu kayak nyawa Edi. Nah, orangnya tahu nyawa. Nah, sekarang sebenarnya di sini itu apa? Ada kau jawab sih. Yang kedua bilang apa tadi? Yang Sir Muhammad apa? Nah, yang kembar, yang maha suci ini bergerak. Nah, itu aja kembali sini ke syariat. Kalau daur, itu aja. Nyamun orang kurusan nang kita kembali ke maha suci ini dulu nah. Dibujurakan tahunnya aja dulu nah. Situ aja berarti diasi dulu bujur-bujur ya Pak. Itu ilmu. Itulah anugerah Tuhan. Tuhan itu nama anugerahkan diri Muhammad tadi. Anugerah Tuhan di situ berataan. Sedangkan Muhammad menyampaikan kepada diri kita, disampaikannya, kamu jangan ditulas lawan orang. Ada Allah? Pasti ada setiap manusia tuh. Masuk ke dalam musnah. Itu pasti ada setiap diri manusia tuh. Kada mungkin, kada mustahil. Kecuali kotor. Nah, pastinya kada no. Ya Allah.
bilanya kotor dia pastinya kada menerima. Ndak bersumpah demi Allah, bila orang tuh kotor zahir batinnya kada menerima nang diri sedia suci ini. Kada wani, kada mau yang menerima, bukannya kada wani, kada mau menolaknya. Lawan diri sedia suci ini pun bila berterus-terusan kotor, ini makin tertutup hijabullah, maka berlakukan ayatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala bisawirihim gisawatu walum azabun ajib. Tunggu jauh lah. Tersiksanya bukti tersiksa mana kawa dibuktikan resah gubah ulana neraka tuhnya sudah di situ aja letaknya. Mudah kalau ilmu ini kan usah bertajak mimdal kene diri sembahyang alif ha mimdal si dina jeung menyebut salah unda menjenitikan rakam tuh gampang. Itu kan ilmu tasawuf ngarannya, ilmu adab, ilmu mengenal adab kepada Muhammad, adab kepada sembahyang. Mimdal diri sembahyang, padahal sebenarnya salah. Sembahyang itu hanya 3 perkara di Quran, kita kan ambilin Quran ya. Salatu fa'ilun, salatu khasibun, salatu daimun. Ini itu. Kenapa jadi apakah disambut sini? Jadi jundan nih. Masya Allah, jundan diri sudah tuh kakak ini jaga dulu. Mimdal yang dipegang sedih datang gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Ikam tuh bangun ring di sini, hendak berjalan ke sini. Siapa tuh ya? Allah Taala dipadahkan. Gila. Itu belajar di guru mana? Itu guru gila, itu guru sesat. Sudah sesat menyesatkan orang. Itu diajarkan lah. Busia hanya bangun guring, bungolnya ingatan itu mana aku itu jangan bunuh kena jenah. Gerak siapa itu? Gerak siapa? Oh itu gerak setan ya si Jin. Berarti kan si Jin Binando aja gerak setan nih. Kenapa jadi menyebut daripada kan kata-katanya itu kan yang kita penting itu bukan masalah yang itunya. Datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Zat ini dibadahkan Allah Ta'ala berarti lain Allah Ta'ala. Makanya si Jin memadahkan sebenar-benarnya Allah Ta'ala jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim itu bang, Bismillahirrahmanirrahim itu panggil Allah Ta'ala aja. Itu lain. Kalam Allah Ta'ala tuh lah hurufin lah sautin, kada ada huruf, kada ada suaranya, kada ada gerak apa-apanya. Tapi yang mampu menerima tuh diri, sebenar-benar diri itu yang mampu menerima. Nang menerima wahyu tuh di situ. Tapi bujur-bujur suci. Karena bila kada suci dimapainya menerima anugerah maha suci itu kada mungkin, mustahil. Demi Allah ada harapan orang tuh dusta. Apalagi orang aku aja bermimpi mendapat pon Rasulullah aja. Jadi Guslan untuk hidayah tuh harus dibersihin dulu lah. Bersih seberataan orang ilmu syariat kah? Ilmu nyawalah. Kita nih lah. Pertama tuh bersuci dulu. Bersuci dulu lah. Setiap kitab itu pasti bersuci dan taubat. Cari dia sebuah kitab itu pasti babnya taharah dulu. Di dalam Ihya Ulumuddin pun taharah. Di dalam Minhajul Abidin taubat. Nah, di dalam kitab apa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kitab Futuhul Ghaib itu pun bersuci. Buka aja. Berapa itu sampai ajaran ke-80 berapa? Nah, semuanya itu bersuci dulu. Kada mau kada patokan orang apa? Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbut mutatahhirin. Itu urusan nih. Ini bahasa kasarnya aja. Bini nang datang bulan tuh mau kumpulilah. Akun nanya kotor, nah tuh isyarat. Makanya coba buka Quran, buka Quran di situ ada yang menyebutkan tentang bibinian tuh haid. Jangan engkau parak-paraki, kalau bahasa Quran itu kan jangan engkau parak-paraki bini itu. Kecuali sudah bersihnya baru boleh. Nah artinya apa? Diri yang bersih itu mau lah. Nyawa kurusan ngalih dilah. Rumah tuh nak kotor. Rumah tuh secara kayak rumah tuh kotor nyawa diam kau lah. Ada tenang ya. Tinggal nyawa. Malah kamar aja kan. Usang hati nyawa. Nah kayak itu juga diri mun kotor kadang nyawa susah gelisah. Makannya nah, ini rigat. Bahasa was-wasnya. Dia makanan nyaman. Makanannya ini nyaman di sebelah ini tapi makanan ini rigat. Pindah perisaan apalagi pindah ada nang bekas cacak apa yang lainnya. Di situ. Aku namanya. Banyak orang kadang mau mempelajari ilmu ini dia.
Kada mau orang karena apa? Kisah suci, kisah bersih. Padahal sebenarnya memang ini nang kalau nang lain memang nyaman pang. Kam hendak kembali innalillah lah Jisidin. Apa Jisidin? Kita ini nak melihat Jisidin. Lihat ikam lah aja. Namun kada lihat ikam lihat Allah lo aja. Kita ini mendengar pandangan Allah. Busia. Film Allah malam. Iya, paling rajong lah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hang, kemana akal manusia nih? Artinya di mana Jar guru nang kayak inilah masih juga memikirkan asal nyaman pakaian, sekolah ditajak. Asal nyaman aja lah. Ilmu nyaman lah. Gue ilmu nyaman, ilmu nyaman. Ayo, kamu pada ilmu nang mula seorang apa nah kesakitannya nah. Itu kada diridhoi Allah, kada diridhoi Muhammad Rasul. Kenapa lagi orang anu? Ini pang ndak heran di manusia ini memang mencari nyaman menurut saya. Bukan, manusia kadang mau mencari nyaman. Yang mencari nyaman tuh binatang, setan, jin. Manusia ini selalu berbuatan baik sebenarnya. Makanya juga apabila terlepas daripada diri yang sebenar diri yang memang semula suci, sedia suci, mesranya ke batang tubuh nih. Nih itu lah mesra ke batang tubuh. Kita kalau sama membicarakan tentang Tuhan, dulu kalau sama membicarakan Maha Suci ya Allah tadi. Nang Muhammad ini aja dulu. Ya Allah, di sini aja dulu mandak dulu nah, di sini aja dulu dibujurakan bujur. Mesranya ke batang tubuh tadi. Ayo. Lalu dikatakan sebenar-benar manusia insan. Nah, kawan disebut insan. Lalu di Quran wa ma khalaqtul insana fi ahsani taqwim. Disempurnanya, arti sempurna itu apa? Ini membenarkan ya, membenarkan anugerah Tuhan. Tapi bilanya membangkang diri yang sedia suci ini kan dipisah lalu ini ada diri nang jiwa, kalau bahasa kita lah nyaman dipahami, jiwa yang tersesat. Itu apa pengaruhnya? Manusia lah, setengah manusia. Bila makin kotornya hewan, binatang jin, nyawa ingat lah nang diri nang bisa bermimpi didatangi makhluk nang tidak gonol. Itu sosoknya, bukan bermimpi didapati hantu. Dirinya udah jadi hantu sebenarnya. Coba nyawa diri nang sedia suci ini nang mesra ke batang tubuh nih. Demi Allah kada maunya terdapat nang itu. Kita sing bukti ya. Ilmu bila orang tuh masih bisa berarti kan ada yang benahi. Berarti ilmu ini berarti undakah nyawa kah siapakah sama-sama memakai, bukan beti tinggian. Kada beti tinggian, kada baharatan, kada sama-sama wujud juga kalau unda berjuang juga. Artinya unda ini berjuang jihad juga enggak, karena ini jihad ini sampai ke mati. Artinya apa? Membenarkan kalam Tuhan tadi, kalam nang bukan langsung dari itu, nang sedia suci tadi itu nang menerima. Kalau kalam Tuhan tadi dibenarkannya terus di sini. Diri Muhammad tadi, pembenaran pada Muhammad dulu. Itu ketika berlaku di batang tubuhnya, lalu kelihatannya sidik, amanah, patonah, tablik. Nah di situ diri Muhammad dulu kita bujurkan, hanyar masuk setelah bujur-bujur mesra diri Muhammad tadi yang sebenar-benar diri Muhammad tadi mesra di batang tubuh kita nih, jahir batin kalau bahasanya tuh, yang mudah dipadam mesra dah lah, hanyar kembalinya ke sirnya, ke asal dirinya. Nah ke asal diri tadi sir Muhammad tadi. Nah lalu disinilah nyata Tuhan tadi memperkenalkan dirinya, bukan Muhammad yang kena, makanya disebut bukan Muhammad yang kena. Tuhan memperkenalkan dirinya, lalu Muhammad mengenal, disaksikan Tuhan, menyaksikan, disaksikan. Sebenar-benar diri Muhammad ini kenyataan Tuhan, sir Muhammad ini kenyataan Tuhan, bukan di Muhammad, di sir Muhammad. Nah, sebab di itu kan cocok menyambat karena di ini sudah menunjukkan tempat ya Allah. Padahal kayak apa lagi? Kayak penyampaiannya di sir Muhammad. Nyata itu Tuhan. Di sir Muhammad itu sudah laisa kami selesaiwon. Sedangkan Tuhan sebenar-benar Tuhan kan Tuhan kata ya Allah, kalimat, sebutan, penama, ngaran bahasa kita ya Allah. Nah
itu sebenar-benar Tuhan itu terlebih dari lasa kami selesai. Kada bisa lagi nyawa sebut lasa kami selesai. Di situ letaknya di mata lagi. Allah Rabbi. Kemana orang membukakan mun sempat ada lagi guru lah. Ini tertawa aja bang guru ini kan tingkatan terus jadi orang tuh. Jadi jar ikamlah hendak berdapatlah lawan Allah Taala aja. Mati kamar, mati ini lampu nih dalam kamar ini kita biar aja kita tuh mati lampu itu maksudnya menghadap. Berdiaman kita beraturan. Dengarkan, gretek aja. Ada kalau aja. Nah, berdapat Allah Taala. Allah. Usia gretek nak kayak gini. Ya, anak foto ya lah. Ada pulang murid nang beginian diga. Gawilai dulu ya kalau. Bersahadat dulu kita di sini jar. Kadang bersahadat dulu kita. Sahadat dikir kesempurnaan. Masya Allah. Tersesat bujur itu binatang hukumnya. Kalau setan berbisik mana naik? Bukan berbisik lagi, nyata di dirinya sudah. Jadi setan lah. Ada berbisik lagi nyata. Berarti jadi setan itu. Nyata benar. Setan begongan lah. Makhluk. Gawian makhluk dipadahkan gawian Tuhan. Masya Allah. Maka sudah dipadahkan Tuhan itu kada berjat, kada bersifat, kada beasma, kada berperbuatan. Bila berjat itu masih sesuatu, bila bersifat masih sesuatu, bila berperbuat masih sesuatu, bila beasma sesuatu. Itu semuanya makhluk. Itu ya titik beratnya. Titik puncaknya itu jangan sampai kita menjadi Tuhan. Kalau yang biasa kan hubungannya tuh bersertaan dengan Tuhan. Apalagi beserta Tuhan, bersama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Menjadi Tuhan. Sudah jadi Tuhan, mengaku Tuhan. Allah Rabbi. Tang kasih duit kan lah. Tang ditagih uang utang dari besang daerah. Tak jualan pada bayi-bayi orang gitu lah. Besang jalan gitu lah. Makhluk ada kata. Tuhan aja gini. Tuhan gak ada pernah mengaku Tuhan. Aku na Tuhan. Tiap aku. Di Quran itu alastu birabbikum qalu bala sahidna. Alastu birabbikum. Apakah aku ini benar Tuhanmu? Birabbikum qalu bala syahidna. Benar. Engkau Tuhanku. Ini di mana pembenarannya Nina? Dikira orang di alam arwah di mana? Di sini juga sebenarnya. Oh, di sini juga. Berarti kan dalam arwah lain lah. Itu yang dicari pembenaran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu dicari. Cari dulu. Itu nyo tanyakan jalan guru. Guru tuh keterangan dari ayatnya itu apa? Guru yang sebenar-benarnya. Ya, jawaban gue boleh. Sampai tiga semana gue yang menjalani sama. Di mana? Kenyataan seberataan di sini, kenyataan jadi manusia, buju-buju manusia di sini, kenyataan Adam di sini juga, kenyataan Muhammad di sini juga. Bukan kenyataan Tuhan. Kenyataan setan di sini, jin di sini juga, binatang bagiannya, ketujuh nang bahan tuh binatang. Kesenangan akan itu dirinya seberataan tuh ada di wadah kita, berataan jin, iblis, setan, manusia itu di sini diandak. Cuma kita hendak jadi nang mana? Itu aja lagi. Nak jadi manusia asli kah? Jangan jadi Muhammad lah. Muhammad kan kalau dijadikan Muhammad itu sebut tidak disebutnya tetap saja. Makanya kita bisa akal, bisa pikir, hati nurani, Gustaf. Nurani ini yang membenarkan diri sebenar diri itu nana. Masihnya nurani ya jiwa yang tenang. Bila nyawa tuh bersih, senantiasa bersih, dapat jiwa yang tenang. Itu kuncinya.
Kalau bahasa yang sebujur-bujurnya tadi, dapat jiwa yang tenang tuh dapat. Lalu apa? Lalu nampak diri sebenar-benar diri itu, masuk nampak diri sebenar-benar diri itu, nyawa dapatlah jiwa yang tenang. Nyawa pasti ada nasihat di situ. Jangan gitu kamu. Ada begitu. Anak mencuntan terjadi mencuntan. Anak mengulu orang terjadi mengulu orang. Tenangan guru nama wasit terus, nama dia tahu terus. Iya, itu diri sebenar diri itu ya guru mursyid. Guru yang kada bisa minta duit. Itu nama dia tahu sudah. Setiap saat, setiap detik dipadahinya tarus. Cuma masalahnya nih, kita aja lagi membangkang. Keras kepala, si akal, si pikir, si hati, perasaan ini membangkang. Nah di sinilah perjuangan kita untuk Coba lihat lah. untuk apa? Untuk berjuang selalu. Makanya kita ini disebut fisabilillah, di jalan Allah, asal benar-benar di jalan Allah. Itu cuman kada kayak apa? Mati juga nyawa. Sampai mati di jalan nang diri sebenar diri dulu. Ini udah sekenal lah. Perangan ini udah sekenal perangan. Oh, makanya dia nabi. Pada perang Badar ini nabi. Mbah. Ada lagi. Itu. Supaya mendapatkan diri sebenar diri nang sedia suci tadi. Kalau di Muhammad di Madinah sudah mesra orang. Sudah ada dulu sampai batang tubuh itu mesra kitanya. Makanya di Quran contoh lapat khalaqna apa awam apa lain apa dengan ayatnya. Suatu nasanah. Ya, wa ma laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Nah, kalau laqad ja'akum itu menjelaskan diri yang sebenar-benar diri itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, lamnya kan tauhid. Sebenar-benarnya pada dirimu itu ada seorang rasul yang mana? Yang diri sebenar diri itu sudah suci yang mana? Datang pada dirimu sama masuk saja. Hendak ambil ampun orang. Tahu kalau tahu ampun orang? Jangan sidin ampun orang sidin. Akhirnya kembali ke kanu lah lalu merasa kalau nyawa. Nah, lalu disitulah guburnya hidup. Yang bisa disebut hidup itu yang di akal, hati, pikir, perasaan tuh rasa di situ mainnya. Tuh yang ada hidup tuh di situ. Mulai ada gerak, merasa, melihat, mendengar pada di sini. Nah, kalau yang di sini kan ada masih itu masih ada huruf, ada suaranya. Belum lagi di sini, di sirni, belum lagi di itu kembali ke situ. Cuman yang di sini aja dulu urusakan kuncinya. Makan menunjuk. Nih nah kuncinya juga bertanah. Bila kada mendapatkan kunci nih, diri sebenar diri itu dimakan. Nah, kembali kepada Tuhan. Makanya kaidah ilmu tadi, satu kaidah ilmu apa? Ma'rifat, jurang ma'rifat apa? Man arafa nafsahu faqad abarabbahu. Ya Allah, faqad abarabbahu fasadu jasad. Nah, barang siapa yang mengenal sebenar-benar dirinya, bukan diri lah, diri kan ini bukan ke sini, sebenar-benar dirinya. Nah, maksudnya mengenal sebenarnya artinya mencari dulu gitu loh. Sebenar-benar diri tadi nang mana? Nah, lalu maka pasti Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Nah, bukan sudah mengenal diri lalu kita mengenal Tuhan, memperkenalkan dirinya. Nah, makanya berlaku karena di situ. Lalu bila sudah Tuhan memperkenalkan dirinya, ya kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, pas hancur jasad, hancur jasadnya. Yang mana gerak hancur jasad itu? Jasad yang mana hancur? Nih, juga. Nambah kau nih kan? Lain. Ini. Takut dia Tuhan. Jasad yang mana? Akal nyawa, pikir nyawa, hati nyawa, perasaan itu yang dimaksud jasadnya. Itu harus dihancurkan. Akal nang maksiat, akal nang ngalihailah, nang innas salata tanhani pasar wal munkar tuh di situ. Tapi di mapa itu mau bersih mun jahir nih. Kan semua kita ini bertolak dari sini bertahan loh. Bermula dari yang ikam lihat, yang ikam dengar ya kalau ikam rasa kalau nyawa misalnya
disambati orang sangit dari mana? Mun kada disambati orang, maulah sangit serangan. Gila benar kan? Dan dari jahir dulu bermula dari jahir kalau. Nah, tapi setelannya di mana? Diri nang sebenar diri itu menyetel bila sudah dapatnya kada mau memasuk Santai aja lah. mental langsung. Langsung lah. Toko hengnya lah. Kurang nang tenang itu nah. Awal hanya. Nah, makanya yang mampu menerima diri esa, yang mampu esa dengan diri sebenar diri itu ya jiwa yang tenang mampunya esa. Mun jiwa resah Awal esa. itu kan kalau lagi masuk lah. Diri sudah tenang tuh lah. Enggak. Mentol hawa tadi lah. Tapi ingat, tapi kita berjuang terus lah. Nangaran manusia ini kan, nangaran kita nih terkadang bisa hilang. Iya, bisa hilang. Nah, disitulah fungsinya istighfar. Nah, tapi istighfar setelahnya Pak, setelah menyadari kesalahan kita. Astagfirullah. Setelah sadarnya kalau dimuntung, artinya kesadaran diri yang salah, kesadaran diri yang kada maasi lawan yang tahu. Apa ya lagi ya? Kelalaian diri kepada diri yang sebenar diri. Nah itulah istighfar nangkat dahur ke suara sadar menyadari itu taubat sebenar-benar taubat dulu lalu dimuntungnya keluar astagfirullahaladzim. Nah maksudnya ini taubat ini bujuk lah artinya kembali Gus. Taubat itu kembali kepada yang sedia suci. Nah bukan kembali ke Tuhan dulu. Oh belum sedia suci dulu. Sedia suci dulu. Dia menyadari, gila aku salah lah. Maka sudah dipadahi orang. Kenapa jadi? Nah kan menyadari tapi sudah nyata salah sudah kawa melihat mata kepalanya. Mengakui salah tadi lah. Sudah terdustai orang, sudah tahu. Tapi kan kenapa Pak? Disitulah di mana letak rahmat Tuhan itu di mana nyawa tuh sudah mengakui kesalahannya tenang jiwa nyawa esa diri nyawa lawan sebenar diri nyawa. Nah disitulah Tuhan. Mana lagi ma'rifat ilmu mengaji ilmu kebenaran ini kan nang Bang itu gendang di puisi dinta Pak ma'rifat. Kurang ada lagi kalamullah sahadatul lagi Allah atasnya lagi Bang belum lagi Masya Allah. Ikarasi hukum-hukum nang kayak itu ilmu-ilmu nang kayak itu. Udah kada habis pikir ada lagi yang Sidin itu menanyakan tentang salawat ya Allah. Nang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina na'amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan ayat sidin kada panjang lagi, kada panjang nih. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Innallah sesungguhnya Allah yusalluna 'alan nabi. Ya Allah berselawat kepada nabi. Adalah kata-kata merujuk kepada Muhammad itu. Yang ada loh. Makanya sudah paham nih kemana selawat dibukanya. Yusalluna 'alan nabi ada merujuk kepada Muhammad itu. Lain ibaratnya peribahasa dulu. Nabi ini apa dulu kita harus tahu. Innallaha wa malaikat dan sesungguhnya Allah dan para malaikat. Yusalluna 'alan nabi. Ya kayak gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Sallu berselawatlah, berarti apa? Yang kau berselawat itu hanya orang-orang yang beriman. Arti beriman ini percaya kepada kebenaran Nabi. Nyawa ini kada lagi mendustai orang, kada lagi manu orang. Nah itu membenarkan selawat tadi. Sallu itu apa? Puji keselamatan. Yang dimaksud tuh yang kan selawat Allah tuh berselawat kalau pun Allah taala ya Muhammad sallu alaika ya Muhammad kan kayak itu sama itu Tuhan lawan makhluk selawat Allah tuh ada huruf ada suaranya. Makanya jangan kembalinya diri sedia suci ini kepada yang maha suci, lalu yang maha suci ini menyaksikan kebenaran, menyaksikan diri. Kalau sebentar ada kau menyebutnya dengan gambaran kalau peribahasa tuh
dengan apa, dengan tunjuk, dengan ini kan salah ulang ya Allah. Karena bicara Tuhan ini karena kamu ditunjuk, karena kau diapa-apai gitu mengalih, bukan sesuatu. Tunjuk lain juga. Wah lain. Makanya ketika Muhammad ini kembali kepada sirnya, nyata senyata-nyatanya Tuhan itu. Nah kayak itu juga jalannya sudah. Nah berlaku itu selawat sampai juga batang tubuh. Yusallu apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Sampai ke batang tubuh lakunya waktu sidik amanah patona tablik berlaku itu selawat sudah. Amun yang mengucap sallallahu alaihi Muhammad boleh juga kada ditangati itu. Cuma itu kan yang sudah dimuntung, sudah dihuruf. Amun bisu bang. Tetinya mengucap. Ini gimana? Ibadahnya di mana amaliyahnya ya Allah? Maka bacaan itu kan harus disuarakan, ngaran bacaan. Nah kecuali bacaan yang ada di dalam hati, nah itu bukan lain pulang kan. Sama syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Itu kan syarat Islam lah. Baca 2 kalimat syahadat. Itu kan rukun Islam. Nah sekarang orang bisu bang, Islam disebut kawannya. Berarti pada Islam mana ya? Nah, Baca 2 kalimat syahadat. lalu di sini mana gugurnya, kedudukannya, keadaannya, keadaan hal kalimat syahadat yang bujur-bujur syahadat gitu nah. Nah di situ yang cari orang bujur-bujur. Tapi itu membaca aja lah. Ada menegakkan 2 kalimat syahadat adalah membaca aja lah. Membunyikan, ditegakkan karena kawan juga kalimat syahadat. Kalimat ini kan dibunyikan bukan ditegakkan. Yang sebenar-benar syahadat, nah bukan kalimat yang kita cari, kalimat itu pasti bunyi, pasti huruf. Yang dicari ini, yang diketahui ini syahadat sebenar-benar syahadat, saksi yang disaksikan itu yang dimaksud. Itu kanlah huruf yang masautin, kan ada huruf ada suaranya di mana? Jadi kalau kita di sini kada lagi nang mim ha mim dal lam awal alif lam awal lam akhir ha. Oke itu mudah hai. Kalau kayak itu kitabnya gini banyak tuh kalau terencongnya ada lengkap situ berataan. Itu kan semua huruf. Karena gurunya awal Muhammad, akhir Muhammad, jahir Muhammad, batin Muhammad. Ada kesambatan mana masalah kayak itu. Itu kan sekedar diketahui aja. Begitu pulang apa gugurnya ibaratnya karena ke lembaga Adam ini itu bisa udah habisnya. Ujung-ujungnya apa mengenal diri ini? Artinya diri yang jadi Tuhan. Kasihan gitu nah. Iya oke lah kalau misalnya orang permulaan belajar yang kada koma apa bisanya diurut pada bapak. Ndakin dulu diurut dikira sidin ndak kada tahu diurut tuh lah. Padahal ini kanyang talincai di orang huruf itu sudah talincai benar. Betul kan lah. Bah ngalihain ini sahakan. Yang repot dimakan tuh jadi tahi sudah. Bah kada kau dikisahnya kalau bicara huruf tuh dot kalau nama kan kada pang lah. Kau ada otak lah, orang tak main kayak Pak martabat 7, sifat 20 apa sini deh. Tak lah ya. Ini memecahkan sifat 20 pulang. Sifat 20 tuh larinya ke batang tubuh, ada ilmunya dia. Lari ke batang tubuh daripada wujud sampai mutakalimun tadi. Nah kesini bertahan bukakan. Belum lagi rukun 13 nah mulai takbir sampai tertib kena bukanya kepada sifat 20. Masuk sifat 20, masuk selang ke batang tubuh diandaknya. Diandak ke batang tubuh bertahan. Pusing dong gitu nego saya. Nyawa martabat 7 nah. Martabat 7 mulai dari ahadiyah sampai gugurnya ke alam insan nih, ujar orang martabat 7, kenyataan wujud hidup itu berada di alam insan nih. Kesini berataan dia. Nah, masuk pulang ilmu napas pulang, asal napas naik ke atas, 7 lapis langit, turun ke bawah 7 lapis bumi. Nang menghimpun siapa? Batang tubuh. Kawalah jadi kawalah itu kembali kepada Tuhan. Kada bisa, ada kawa. Daripada karena mengenal Tuhan, kada mau Tuhan karena kau dikenal, apalagi Muhammad mengenal Tuhan. Adakah ajaran yang memadahkan Muhammad itu mengenal Tuhan? Kiau gurunya datangnya udah di sini. Bujur kan udah tantang bujur apabila ada gurunya yang memadahkan Tuhan itu nah nyata di Muhammad. Nyata di Muhammad. Bunda tantang bawa sini bunda bujur nah
Di mana kedudukannya? Coba nyong pikir. Muhammad kau mengenal Tuhan, di mana akalnya? Di mana pemikirannya? Gugur kekidaman Tuhan. Yang sedia aja deh. Maha kidam Tuhan itu. Ada kidam lagi genda, maha kidam. Tuhan itu maha kidam. Jat di atas jat, tidak berjat lagi karena kau disebut jat, itu Tuhan. Kau ikan sebutkan lagi. Perkara itu Tuhan sebenarnya Tuhan tuh. Muhammad itu padahal Tuhan. Muhammad itu diperkenalkan Tuhan. Sayang bangga itulah. Bangga sesidin malah ada ya, bangga sesidin itu. Hah? Bangga sesidin bujung itu. Apalagi kena lah lalu berlaku kena pada dirinya sembahyang nanya itu nah pegangannya. Datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad bawanya sembahyang. Allah. Taala. Kodim puji kodim bagi kodim dia. Di mana puji kodim bagi kodim yang jelas? Kodimnya di mana? Yang jelas di muhaddas bertaan di dirinya. Bukti di diri muhaddas itu mana? Kalau mau hadis suara. Wih, punya anu ibaratnya struk mah berubah lah. Bisa hancur kalau Kalau puji kodim lah. nah tatak kurang ilat anu juga kalau masih kawan disentuh. Bisa tuha, bisa tergugur, bisa luka. Karena sadarlah diri tuh. Tertinggi dari kawapan dia. Masya Allah. Itu dipadakannya Muhammad. Datangnya gerak daripada zat bertubuh Muhammad. Kan dari zat loh berataan jar. Zat yang mana? Kadang sini maksud tuh. Amunnya zat dipadakannya Tuhan sesat kafir orang tuh dah. Tahu lagi ndak urusan tuh kasar banget. Kalau memadahkan kafir itu, iya mas musyrik lah. Masa Allahu Akbar jolim itu, jolim lawan Muhammad, jolim lawan Tuhan. Aduh, janganlah itu nah. Menang kasihannya kadang masih menyampaikan usah. Wah, bisa dipakainya. Dipakainya kasihan orang. Allah Ta'ala sebagian. Nah lalu disebutlah itu ilmu sebuku dia. Coba lihat lah. Sebuku. Kalau bahasa orang Banjar itu sebuku itu. Banyak loh guru gitu melajarilah. Banyak benar. Diri yang sebenar diri aja kan kada lurus lagi. Menajak nih Muhammad dah. Nyawa tahulah diri yang sebenar suci itu mesra ke zahir dan batin. Nah hanyar ini berhuruf mim hamim dal cuma bukan dihurufkan. Adab. Makanya tasawuf itu setelah orang tuh kawa bujur-bujur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baru nah adab di situ berlaku. Orang yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu pasti berlaku hablum minallah, hablum minan nas, muamalah rahmatan lil alamin, bukan laknatan lil alamin. Daur itu kawainya membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Karena kenapa? Karena kita ini sudah ini kan wujud muhaddas, wujud mufasil yang terurai, wujud makhluk, wujud yang sudah diprosesakan. Masih dipadakan Tuhan. Nyawa takut nih ya, kalam kodim tuh. Nang sebenar-benar kodim tuh yang mana gerang tuh. Kalam Tuhan tuh kan kodim loh. Artinya Tuhan bukan berkalam dengan huruf, bukan berkalam dengan suara, bukan berkalam dengan bunyi. Artinya apa? La hurufin la sautin. Dimana apa itu tuh? Kayak apa tuh keterangannya? Nah sebutin. Yang kedua pulang. Ya Allah, ini sebenarnya sama dia kajian-kajiannya nama yang ke-100 ya kajiannya tuh ke situ juga bukanya sebenarnya. Apabila sudah bukan menemukan lah, apabila orang tuh bujur-bujur berjalan insya Allah dapat jadinya paham apa
apa ibarat itu ya kalau peribahasa anugerah Tuhan, anugerah Tuhan tentang itu dapatnya dia nang nama ke 100 kawa ingin membedakan tasbih dan tanjih, kemahasucian dengan yang muhaddas tuh kawa ingin membedakan kalam sebenar kalam kodim itu yang mana, kawanya pasti membedakan tahunya, karena siapa yang melajari? Muhammad Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagusnya ujung kalimat katanya ini nah, urang nang maasinang tahu. Bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, kasih sayang. Oh, lemah lembut bila bujur-bujur bahasa beri. Wah, itu Muhammad sebenarnya nyata di diri. Noh, sebut bila dasar bujur-bujur mesra itu nyata di dirinya Muhammad tuh. Bukan nyawa menjadi Muhammad tapi nyata banyak anak misalkan jalan nih. Bukan ditajak. Ditajak itu ngarannya ada mau. Itu ngarannya ayo mau apa? Udah tahu aja, Bang. Makanya pulang, udah di koler mengajar pulang. Nang masalah jatul bukti, Bang. Itu kan kisahnya Tuhan belum bernama ya. Tuhan belum bernama ya, belum bernama Allah ya. Lalu disebutnya jatul hak kan. Mun sudah Tuhan itu belum bernama, kenapa jadi ngarani? Kenapa menyebutnya lah? Menyebutnya kayak di mana Tuhan itu belum bernama? Artinya kan bila disambatnya ngaran lain. Kenapa? Di situ nang saking guru nih lah, kai kah, nang guru kah siapa kah? Kada kawainya memikirkan wahnya pertanyaan kayak itulah jaka bepadah bujur-bujur Tuhan itu ya paling kada tahu lah ulun rupanya guru nih supan mana kalau anda memang ditanyakan orang misalnya sesuatu hal yang kada tahu kada tahu anda bepadah cari aja lah gurunya yang tahu kalau yang ngasih aja lah unda kayak unda nilai takut nih orang ikam tahu lah lawan Tuhan kada juga nyawa ditakuni orang tahu lan Tuhan lah kada yunda sesat na bilang pada tahu lan Tuhan masuk ke dalam sini oh iya sesat bilanya unda pada tahu lan Tuhan tersesat kenapa unda makhluk nang ini makhluk Masya Allah tahu lan